Halo anak-anak, kita akan kembali belajar materi statistik. Jika di bagian pertama, kita sudah belajar mengenai penyajian data menggunakan diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, maupun tabel. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi data kelompok. Kita akan lihat satu contoh berikut. Misal di sini ada data hasil tes matematika 34 siswa. Misal diambil penelitian satu kelas yang jumlahnya 34 siswa. Nah, ini adalah nilai-nilai matematikanya. Beragam sekali ya. Di sini terlihat nilai 90, 88 atau ada yang masih 62. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, juga histogram, sampai salah ngomong lagi ya, histogram dan poligon. Kita lihat langkah-langkahnya yuk. Oke, langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, kalian harus hitung jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah data tertinggi, nilai maksimum, dikurangi data terendah atau nilai minimum. Kedua, hitung banyak kelas. Banyak kelas itu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, kita hitung panjang kelas intervalnya, yaitu jangkauan dibagi oleh banyak kelasnya. Kemudian yang terakhir, tentukan ujung bawah kelas interval. Kita olah datanya. Langkah pertama, kita akan cari jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Jangkauan, kita lihat data yang tertinggi di sini adalah 90, kemudian terendahnya adalah 48, maka jangkauannya adalah 42. Sedangkan banyak kelasnya kita gunakan rumus yang tadi, 1 ditambah 3,3 log N. N banyak data, banyak datanya 34, maka nilainya adalah 6,05. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. Panjang kelas, jangkauan dibagi banyak kelas, 42 dibagi 7 adalah 6. Nah, di sini nih kita mau koreksi. Kalau tadi di sini 6,05 dibulatkan ke atas, kenapa 7 ya? Nah, alasannya adalah supaya seluruh data ini masuk ke dalam kelas interval. Sedangkan yang ini panjang kelas, kita bulatkan juga nih. Biasanya panjang kelas itu juga dapat koma dan dibulatkan ke atas, tapi kok ini bulat ya. Jadi ini juga kita akan dekatkan atau kita bulatkan ke atas menjadi 7. Loh, kok jauh banget 6 ke 7? Karena kalau panjang kelasnya 6, itu seluruh data di sini tidak akan masuk ke kelas interval. Oke, begitu. Itu alasannya ya. Berikutnya, dari data-data tadi kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita lihat sekarang batas bawahnya kita ambil 48. Kalau tadi panjang kelasnya sudah kita bulatkan 7 ya, berarti kita hitungnya dari 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Maka panjang kelasnya adalah 7. Begitu juga ini, panjang kelasnya adalah 7, dan seterusnya. Kita lihat nih, banyak kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. Kenapa sih tadi kok nggak 6 saja interval kelasnya atau panjang kelasnya? Nah, kalau panjang kelasnya 6, maka ada nilai yang nggak masuk, 90. Karena nanti di sini tertinggi hanya 89. Silahkan kamu coba dan buktikan sendiri ya, kalau panjang kelasnya tidak kita bulatkan ke atas. Nah, sekarang kita akan buat tabel distribusi dengan bantuan turus. Ya, di sini yang nilainya 48 sampai 54, nilainya hanya 1. Oke. Sedangkan 55 sampai 61, 55 sampai 61. Ada di sini 57, kemudian ada 57 juga. Oke, nilainya ada 2. Sekarang 62 sampai 68. Saya ubah warnanya ini pakai warna lain ya.
Oke, misalnya kuning deh. 62 sampai 68. Nih, 1. Kemudian 1, 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, betul. Oke, ada 7 nilai di antara 62 sampai 68. Begitu seterusnya. 69 sampai 75 ada 12. Nah, ini kita bantu dengan torus. Setelah kita dapatkan ini ada nilainya, kemudian ada frekuensinya, kita bisa ubah yang 3 kolom ini menjadi 2 kolom saja ya, nilai dan frekuensi. Jadi inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Berikutnya untuk pertanyaan mengenai histogram dan poligon. Kita lihat seperti apa yuk. Nah, histogram dari data yang tadi tentang nilai matematika siswa. Histogram di sini adalah penyajian data distribusi frekuensi yang diubah menjadi diagram batang. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini diubah ke bentuk diagram batang. Seperti yang kemarin ya, penyajian dalam bentuk diagram batang. Cara mengubahnya seperti apa? Kita lihat di sini. Setiap kelasnya ini kan punya batas bawah. Kelas yang pertama batas bawahnya 48. Maka nilai tepi bawah kelasnya dikurangi 0,5 menjadi 47,5. Nah, ini menjadi tepi bawah kelas pertama. Kemudian tepi bawah kelas kedua adalah 55 dikurangi 0,5 yaitu 54,5. Kalau kalian lihat, tepi bawah kelas kedua ini akan menjadi atau sama dengan tepi atas kelas pertama. Jadi berhimpit gitu. Kelas yang ketiga juga demikian. Tepi bawahnya 62 dikurangi 0,5 yaitu 61,5. Jadi dalam membuat histogram ini, garis horizontal menunjukkan nilainya atau datanya dan itu menggunakan tepi bawah kelas. Sedangkan garis yang vertikal itu menunjukkan frekuensinya gitu ya. Jadi antara 47,5 sampai 54,5 frekuensinya kan 1. Jadi di sini datanya adalah tingginya adalah 1. 54,5 sampai 61,5 itu frekuensinya 2 dan seterusnya. Kemudian dilihat di sini kok ada tanda sama dengan terpisah, itu artinya apa? Tanda sama dengan terpisah ini artinya menunjukkan bahwa interval antara 0 sampai 47,5 itu berbeda dengan 47,5 sampai 54,5 dan seterusnya. Karena kalau tadi kan interval dari setiap kelas ini sama, yaitu 7. Sedangkan dari 0 sampai 47,5 ini kan panjangnya berbeda. Ada juga yang menuliskannya itu seperti rumput ya. Jadi dari 0 sampai ke tepi bawah yang pertama itu digambarkan seperti rumput seperti ini ya, atau detak jantung begitu ya. Nah, ini artinya tadi bahwa panjang kelasnya itu menunjukkan nilainya berbeda gitu ya. Berikutnya mengenai poligon frekuensi. Loh, ini kan sama ya. Ini data yang tadi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi ini adalah garis yang menghubungkan nilai tengah frekuensi. Jadi kalau tadi histogram tadi hanya diagram batangnya saja. Sedangkan kalau poligon berarti ada kurva ini, ada garis yang menghubungkan nilai tengah frekuensi. Nilai tengah itu yang mana? Kita lihat nih, 48 sampai 54. Nilai tengahnya berapa ya? Cara mencari nilai tengahnya yaitu 54,5 dikurangi 47,5. Ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah ini ya,
hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini kalau dibagi 2, maka kan 3/2 ya. 7/2 ini 3,5. Ini kok dapat 51 dari mana? Tadi tepi bawahnya adalah 47,5. 47,5 ditambah 3,5. Maka hasilnya adalah 51. Begitu juga yang ini 58 dari mana? 54,5 ditambah 3,5, yaitu 58. Atau cara lainnya gimana sih? Ya udah, 48 kamu hitung, kalau intervalnya 7 berarti mulai dari 48, tengah-tengahnya berapa? 48, 49, 50, 51. Seperti itu dan seterusnya. Jadi di sini 51, 58, 65, 72, 79, 86, 93. Jadi untuk garis horizontal ini menunjukkan titik tengah dari nilainya, sedangkan yang garis yang vertikal ini menunjukkan frekuensinya seperti tadi ya. Jadi ini menghubungkan titik tengah dari frekuensi. Ya, demikian penjelasan mengenai distribusi frekuensi. Untuk video berikutnya kita akan bahas mengenai ogive. Jadi ikutin terus ya. Sampai jumpa.